Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu sempat kita membahas tentang kitab ini, Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yaitu keyakinan yang benar, petunjuk yang benar kepada keyakinan yang betul, kepada keyakinan yang sahih. Waraddu ala ahli syirki wal ilhad, dan bantahan terhadap orang yang berbuat syirik dan ilhad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang menginjak atau meninggalkan dirinya dari sifat keburukan. Sebelum ayat ini Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap orang itu ada perbuatan fujur, perbuatan salah, dan Allah ilhamkan kepada taqwaha, perbuatan kebaikan. Jadi hatinya apa? Ada condong kepada kebaikan dan ada condong kepada keburukan. Dan Allah sifati manusia apa? Dalam Al-Quran, zaluman jahula. Sifatnya manusia apa? Zalim dan jahil. Maka pada ayat tadi, dasarnya manusia zalim dan jahil. Dasarnya manusia punya condong kepada keburukan, punya condong kepada kebaikan. Maka Allah katakan di ayat tadi yang surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan sesuatu yang kotor dari dirinya. Sifat-sifat jahil dibersihkan dengan ilmu. Sifat-sifat maksiat dibersihkan dengan taubat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang yang membersihkan dirinya apa? Dengan ilmu dan amal dan amalan. Seseorang ketika dia beriman, maka dia telah membersihkan dirinya apa? Dari kekufuran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di antara dalam sebuah hadis, di antara faidah seseorang masuk Islam apa? Fa innal Islam tajubbu ma qablaha. Sesungguhnya Islam apa? Menutup dosa yang sebelumnya. Jelas sahabat, sebagian besar para sahabat apa dahulunya? Musyrikin. Apalagi dosa yang lebih besar daripada syirik. Umar bin Khattab, sebelum jadi Umar bin Khattab khalifah kedua, musyrik. Mudminul khamr, orang yang meminum khamr. Ketika masuk Islam diharamkan khamr, kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka jadilah Umar bin Khattab. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Karena sifatnya manusia apa? Zaluman jahula. Maka beruntung qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkannya, wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang ketika sadar, ketika diberikan peringatan tidak ingat, tidak mau untuk ingat. Karena manusia apa? Manusia pelupa, jahil, bodoh, sifatnya dia. Ketika dia lupa, yang beruntung siapa? Ketika mendapatkan peringatan atau ingat,
maka dia segera bertaubat atau segera kembali membenahi dirinya. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Poin kedua, kita sempat katakan tentang al-iman. Apa itu iman? Al-iman itu i'tiqad bil jinan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan. Iman itu bagiannya tidak disebut seseorang beriman sampai ketiga bagian ini mempraktekkan, menyatakan seseorang sebagai seorang yang mukmin. Apa aja kata ulama? Al-i'tiqad bil jinan, keyakinan dengan hatinya. Apakah cukup seorang masuk Islam atau cukup seorang disebut beriman cuman yakin Allah itu Tuhannya, selesai, tapi enggak sholat, enggak zakat, enggak bertaubat dari dosa, enggak membenahi diri, tidak mempelajari Islam, kemudian tidak mau apa? Tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang Allah wajibkan dan tidak menjauhi amalan-amalan yang Allah haramkan, disebut mukmin la yu'min. Makanya ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, mereka berkata aslamna. Kata Allah apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah jangan bilang amanna. Mereka bilang apa? Amanna, kami beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Walakin qulu aslamna. Belum beriman kata Allah. Katakan baru masuk Islam kata Allah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman kepada hatinya kalian. Artinya apa? Seorang harus ada keimanan. Padahal dia udah yakin ketika bersyahadat alla ilaha illallah, yakin bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau enggak bakal sah masuk Islam. Tapi Allah sebut belum beriman. Punya dasar iman punya. Namun apa? Belum dia beriman dengan keimanan yang kuat. Belum ada di hatinya keimanan yang kuat. Kapan keimanan yang kuat? Sampai 3 perkara dia terapkan pada dirinya. Al-i'tiqad bil jinan, keyakinan dengan hatinya. Wal qawlu bil lisan, amalan dengan lisannya. Perkataannya menunjukkan dia seorang mukmin. Di antara perkataan yang paling besar yang menunjukkan seorang mukmin apa? Dia bersyahadat alla ilaha illallah. Kemudian al-amalu bil arkan, beramal dengan badannya. Kalau 3 ini salah satunya kurang, enggak disebut mukmin. Tidak akan seorang apa? Beriman, atau mungkin disebut beriman tapi tidak sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bahkan terkadang tertolak. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW ketika masuk Islam bersama Rasulullah SAW, jihad sama Rasulullah SAW, salat bersama Rasulullah SAW, apa Allah katakan mereka mukmin? Lah, bukan orang beriman. Kenapa? Karena lisan, perkataan mereka, wal amalu arkan, amalan mereka bertolak belakang dengan keyakinannya mereka. Begitu juga sebaliknya, orang yang hanya berkeyakinan namun menolak amalan, gak mau beramal sama sekali, gak mau taat, tidak disebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di pertemuan yang lalu kita jelaskan ibadah itu apa? Tidak disebut seseorang beribadah sampai dia cinta kepada Allah dalam melaksanakan ibadah dan tunduk, khadi' lillah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya tunduk namun tidak cinta kepada Allah, disebut dia beribadah, tidak beribadah. Orang munafik tunduk di syariat Islam, tapi bukan karena an hubbin, bukan karena rasa cinta dari hatinya, bukan dorongan dari hatinya. Seseorang yang cinta kepada Allah, lakin la yakhda' lillah, enggak tunduk kepada perintah Allah, apakah disebut mukmin? La yu'min. Orang-orang kafir Quraisy, dia beriman Tuhannya adalah Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, kita bacakan kemarin, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa? Dia katakan Allah. Kalau ditanya sama dia, ini Ka'bah yang mereka tinggal di tengah-tengahnya, rumah siapa? Rumah Allah. Makanya mereka bangga tinggal di Ka'bah. Makanya mereka merasa mulia di antara semua orang Arab. Mereka merasa yang paling mulia mereka. Kenapa? Karena dipilih sama Allah tinggal di Ka'bah. Kenapa mereka merasa mulia di antaranya? Mereka tahu karena dia turunannya Ismail. Kenapa dia merasa mulia turunan Ismail? Karena dia tahu Ismail nabinya
Allah. Berarti beriman kepada Allah? La, enggak beriman kepada Allah. Kenapa enggak beriman kepada Allah? Karena la yakhdha' lillah, karena enggak tunduk terhadap aturan Allah. Ketika Allah kirimkan Rasulullah, disuruh mereka beriman, disuruh mereka bertauhid, mereka enggak tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Al-iman, kata para ulama, al-iman al-i'tiqad bil jinan, keyakinan dengan hati. Amalan-amalan hatinya menunjukkan dia seorang mukmin. Dia yakin akan iman yang dia fahami, akan iman yang 6 itu dia yakini. Bukan hanya di situ, ternyata keyakinannya dia membawa dampak amalan hati. Apa amalan hati? Sabar. Itu amalan hati. Tidak ada orang yang sabar kalau nggak yakin. Mustahil. Buat apa sabar? Capek. Salah satu ibadah yang paling gak enak, pahit rasanya apa? Sabar. Kapan seseorang bisa sabar? Ketika dia yakin. Yakin dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Yakin bahwasanya sabarnya enggak sia-sia. Mustahil orang bisa sabar kalau enggak yakin. Maka ketika sabarnya berkurang, karena iman itu naik dan turun, sama seperti saya juga imannya naik dan turun. Semua orang seperti itu. Kata Sunnah Jamaah, kata para ulama apa? Al-iman yazidu bit-ta'ah, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ketika sabarnya berkurang, ini salah satu contoh ibadah hati aja. Sabarnya kurang, maka ketahui saat itu imannya turun dalam hatinya, keyakinannya turun. Begitu juga amalan lain, misalnya tawakal, amalan hati. Ketika seseorang dihadapkan perkara, tawakal dia berkurang. Tawakal di sini tidak meniadakan apa? Ikhtiar. Karena Rasulullah SAW bilang apa? Tawakal yang benar apa? Seseorang, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau seandainya kalian tawakal yang benar, maka Allah kasih rezeki seperti burung. Berapa burung? Burung keluar di pagi hari mencari makan, pulang dalam keadaan kenyang. Tawakal yang benar apa? Ikhtiar, keluar mencari usaha, ikhtiar mencari sebab. Nanti dapat atau tidak sebabnya urusan Allah. Kalau orang nggak bertawakal sama Allah, nggak mau keluar. Buat apa? Burung tahu dari mana? Tahu pasar nggak punya tempat makanan dia nggak tahu. Dia hanya keluar ikhtiar. Karena dia bertawakal, dia keluar. Begitu juga dalam semua perkara. Rasulullah SAW contohkan satu perkara burung. Nah tadi balik lagi, kalau tawakalnya di hatinya kurang apa? Maka saat itu keimanannya kurang. Raja, rasa harap, itu amalan hati bukan? Amalannya hati. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang apa? Yai'as. Dan tidaklah orang yang yai'as, berputus asa min rauhillah, dari rahmatnya Allah, kecuali orang-orang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang rasa harapnya lebih besar kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu imannya kurang. Ketika rasa bergantungnya dia lebih besar kepada makhluk, bahkan meniadakan rasa gantungnya kepada Allah, maka imannya kurang. Nauzubillah, bisa hilang. Ketika rasa cintanya, mahabbah, rasa cinta kepada ketaatan, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada hal yang Allah perintahkan, ini amalan hati? Iya, amalan hati. Ketika rasa cintanya menurun, maka imannya berkurang. Bisa jadi hilang, iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan dari orang, sebagian orang, kata Allah, dari manusia, yattakhidhu min dunillahi andada, dia jadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. Kenapa, kata Allah? Mereka syirik di mana? Syirik ini macam-macam. Ada orang yang syirik sujud langsung kepada selain Allah. Ada orang yang syirik dia enggak sujud kepada selain Allah, tapi menggantungkan hatinya kepada selain Allah, mencintai selain Allah lebih daripada Allah. Di ayat ini Allah kasih contoh orang yang berbuat syirik dengan rasa cinta yang lebih daripada selain Allah. Kata Allah apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka cinta tandingan-tandingan tersebut kahubbillah. Allah nggak bilang lebih di ayat ini,
sama, kata Allah di awal ayat. Ini saja Allah gak mau, sama aja Allah gak mau. Ketika ada perintah dari Allah dan ada perintah dari selain Allah, ketika ada keinginan dari Allah, kemudian ada keinginan dari selain Allah, sama di hadapan dia derajatnya. Karena dua-duanya dia cintai, sama besar kecintaannya. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah, orang-orang yang beriman, rasa cintanya dalam hatinya kepada Allah lebih besar daripada kepada selain Allah. Berarti rasa cinta amalan hati. Rasa benci amalan hati, iya amalan hati diatur dalam Islam. Ketika seorang diperintahkan buat benci kepada amalan kufur, benci, gak mau hatinya. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Tidak merasakan ta'amul iman, rasanya iman, sampai seseorang apa? Di antaranya benci kembali kepada kekufuran, seperti mana dia benci dilempar ke api neraka, atau dilempar kepada api. Dia gak mau dilempar kepada api, maka dia benci kembali kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman maka dihiasi dalam hatinya rasa cinta dan rasa benci oleh Allah SWT. Apa contoh ayat yang lain? Allah katakan, walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul fusuqa wal 'isyan. Para sahabat ketika beriman sama Rasulullah SAW, ketika beramal saleh, jihad, bukan karena para sahabat hebat, bukan, tapi karena Allah melihat mereka sungguh-sungguh, kemudian habbaba, ini ayat, bukan perkataan Rasulullah SAW, kata Allah, habbaba ilaikumul iman. Allah tanamkan di dalam jiwa kalian, habbaba ilaikumul iman, senang kepada perkara keimanan. Makanya ada orang yang mungkin dalam masalah, namun ketika beribadah dia tenang, senang dia. Kenapa? Habbaba ilaihimul iman wa karraha ilaikumul fusuqa wal 'isyan. Dan Allah kasih rasa benci di hati kalian kepada perkara fasik wal 'isyan, dan maksiat. Ada orang ketika maksiat gak tenang hatinya, padahal enak maksiat, tapi hatinya gak tenang. Kenapa? Allah kasih benci hatinya terhadap maksiat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya iman ini apa? Keyakinan hati, berdampak terhadap amalannya. Cukup sampai di situ? La. Dibuktikan dengan qaulu bil lisan, perkataan lisannya. Juga dibuktikan dengan apa? Al-amal bil arkan, amalan dengan badannya. Maka tiga perkara ini, hatinya, lisannya, dan amalannya, satu sama lain saling terkait. Satu sama lain saling terkait, gak mungkin terpisah. Gak ada orang bilang yang penting hatinya bersih tapi gak pernah sholat, bohong. Hatinya gak bersih, kotor. Gak ada orang bilang yang penting hatinya bersih tapi gak menjalankan syariat Allah, bohong. Hatinya gak bersih, kotor. Karena Rasulullah SAW yang berkata apa? Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Kalau baik segala perkara tubuhnya, cerminan. Kalau buruk maka buruk segala perkara badannya, amalannya. Ala wa hiyal qalb. Itu apa? Hatinya dia, keyakinannya dia berpengaruh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan menambah keimanan. Setiap kali orang sholat, melaksanakan kewajiban, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menambah keimanan di dalam hatinya, menambah kekuatan di dalam hatinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang di minggu atau di pertemuan yang lalu. Kita sebutkan, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara wujud mengesahkan Allah adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Ini yang kita sedang bahas nih. Ibadah ini mencakup tiga tadi: hatinya, lisannya, amalan, perbuatannya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, Tuhannya, maka ketiganya harus ditujukan amalan tadi, ibadah tadi, entah hatinya, ibadah hatinya, entah ibadah lisannya, atau ibadah perbuatannya, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada
beramal dengan lisannya, beramal dengan perbuatannya, namun salah, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah? Enggak diterima. Karena yang Allah inginkan apa? Ketiga-tiganya, amalan perbuatannya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya amalan, ya, iman itu kaitannya sama amalan. Sejauh saya pelajari, atau sejauh Anda membaca Al-Quran, atau sejauh Anda mengkaji hadis Rasulullah SAW, tidak akan lepas yang namanya iman dengan amalan, mustahil. Bahkan para ulama mengatakan apa? Semua ayat di dalam Al-Quran yang berbicara masalah tauhid, seluruhnya menuju tauhid ibadah. Allah Subhanahu wa taala ketika berhujjah, ketika mengatakan, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sembah Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, karena Allah yang ciptakan kalian dan ciptakan sebelumnya. Terkadang orang kalau baca ayat seperti ini, dia hanya fokus, oh iya Allah sang pencipta, yang penting kita beriman Allah sang pencipta. Bukan. Ayat ini Allah tegaskan, Allah berhujjah, Allah berstatement, kalau Allah yang menciptakan, sembah Allah. Kata Allah, u'budullah, sembah Allah. Kenapa sembah Allah? Karena Allah yang ciptakan kalian. Ayat-ayat tauhid seperti ini tujuannya apa? Mendorong seorang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzi khalaqal arda, Allah yang menciptakan bumi misalnya. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Apakah Allah hanya berhenti di ayat-ayat seperti itu menjelaskan Allah yang menciptakan? Enggak. Pasti setiap ayat penciptaan berujung atau menggiring kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak manfaat hanya mengaku Allah sang pencipta tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah jelaskan di macam yang kelima bentuk Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak, metode Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajak manusia, menegur manusia, menjelaskan kepada manusia wajib dia beribadah hanya kepada Allah dengan berbagai macam cara. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di antaranya apa? Di antaranya Allah langsung ketika berfirman, Allah langsung memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya dalam ayat wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik sama sekali. Jelas, perintah langsung. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala enggak langsung memerintahkan. Sedikit kita ulang, Allah enggak langsung memerintahkan. Terkadang Allah mengabarkan tujuan kita diciptakan. Tujuannya apa? Untuk ibadah. Kalau ayat yang tadi Allah suruh ibadah. Kalau ayat yang ini menyinggung kita. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini kita sudah sebutkan. Juga kita sudah sebutkan di antaranya mengabarkan alasan dikirimnya para rasul. Tujuannya apa? Untuk beribadah. Sampailah kita sekarang ke poin yang keenam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menjelaskan wajibnya kita beribadah hanya pada Allah, menyeru kita untuk beribadah, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah dengan cara ta'jiz atau ta'jizuhu li alihatil musyrikin. Terkadang Allah menjelaskan bahwasannya sesembahan-sesembahan orang yang berbuat syirik kepada Allah itu lemah. Semua yang kita bergantung kepada selain Allah, kata Allah itu lemah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka berbuat syirik kepada ma la yakhluqu syai'a, yang tidak menciptakan apa-apa? Lemah.
Kadang kita bergantung kepada manusia. Dalam perkara kita punya hajat, bergantung kepada manusia. Dilihat karena kita melihat dia mampu menolong kita. Bukan berarti dalam Islam enggak boleh meminta tolong kepada makhluk, boleh. Meminta tolong kepada makhluk dalam batasan yang mampu dilakukan oleh makhluk, dalam batasan yang mampu dilakukan oleh makhluk, maka boleh. Sesuatu yang di luar kemampuan makhluk enggak boleh. Minta tolong dikasih barakah, bisa? Mustahil, enggak bisa. Minta tolong diberikan rezeki, mustahil, nggak bisa. Dibantu, ditolong, dipinjami uang mungkin kalau dia punya. Tapi kalau minta tolong dalam perkara ghaibiyah, dalam perkara yang hak Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Itu pun kata para ulama, ketika meminta tolong pada makhluk, la yata'allaq qalbuhu bihi. Hatinya enggak bergantung kepada makhluk. Karena Allah katakan Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Rasulullah SAW ketika memiliki hajat, terkadang dia melihat atau menggunakan apa? Bantuan para sahabat. Tapi apa Rasulullah SAW hatinya bergantung kepada sahabat? La. Tidak ada yang ini, ada yang lain. Terkadang seseorang apa? Hatinya bergantung kepada selain Allah. Maka orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah, atau betul-betul dia berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, na'udzubillah, menduakan Allah, maka Allah katakan ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka berbuat syirik kepada Allah, menjadikan ada tandingan selain Allah, meyakini ada kekuatan, adanya yang bisa memberikan faidah kepada mereka atau menurunkan madarat kepada mereka selain Allah? Ma la yakhluqu syai'an, yang tidak menciptakan apa-apa, wa hum yukhlaqun, sementara mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastati'una lahum nasra, dan mereka enggak bisa menolong sama sekali, wala anfusahum yansurun, dan tidak juga diri mereka ditolong, enggak bisa saling menolong sama sekali. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Kata Allah, qul id'u, katakan wahai Muhammad, serulah seluruh yang engkau yakini, yang engkau anggap bisa mengabulkan apa yang kalian inginkan, min duni, selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfad dhurr, maka mereka tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengangkat bala atau musibah atau madarat yang ditimpakan kepada kalian, wala tahwila, jangankan ngangkat, kata Allah, tahwila, memalingkannya aja nggak bisa. Bukan diangkat, dipalingkan nggak bisa. Kemudian di antara cara Allah Subhanahu wa taala menegaskan wajibnya beribadah kepada Allah adalah yang ketujuh, tasfihul musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala terkadang menjelaskan kepada kita harus wajib beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah dalam perkara ibadah, dengan cara Allah menjelaskan betapa bodohnya orang-orang musyrik. Orang yang berbuat syirik kepada Allah ini, mereka ini bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Kata Allah, barang siapa yang lebih sesat, kata Allah, mimman yad'u min dunillah, dari yang menyeru selain Allah, memiliki hajatnya menyeru selain Allah. Mungkin salatnya lillah, karena syirik ini macam-macam. Apa hakikat syirik? Ta'rif syirik itu apa? Definisi syirik apa? Sarfu ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Satu ibadah, satu jenis ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik kepada Allah. Mungkin orang sholat, mungkin orang zakat, mungkin orang puasa, mungkin orang haji, tapi bisa dia berbuat syirik? Iya. Karena syirik itu bukan memalingkan seluruh ibadah, bukan. Jangan dipikir syirik ini apa?
seluruh ibadah, sujudnya, rukunya dia berikan kepada selain Allah, baru dikatakan syirik. La. Cukup seseorang dikatakan syirik ketika memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang sholatnya 5 waktu di masjid, beriman kepada Allah, lisannya mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan haji, umrah, masya Allah berkali-kali. Waktu susah datang ke dukun, musyrik. Tapi sholat, musyrik gak? Tapi zakat, musyrik gak? Tapi puasa, tapi bangun masjid, musyrik? Musyrik billah. Karena syirik ini apa? Menyelewengkan salah satu jenis ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa man adallu, barang siapa yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, dari orang-orang yang dia menyeru kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, yang sama sekali tidak bisa menjawab apa yang mereka inginkan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kata Allah, wa hum an du'aihim ghafilun. Sedangkan yang diseru ini, kata Allah, yang mereka minta, yang mereka berharap, bergantungkan harapan mereka kepada selain Allah begitu besar, an du'aihim ghafilun, kata Allah, dari permintaan mereka, dari suara mereka ghafil, mereka lalai. Kadang subhanallah, seseorang yang berbuat syirik kepada Allah menggantungkan harapannya kepada makhluk, hatta si makhluknya nggak tahu kalau dia berharap kepada dia, ghafil. Makanya orang apa? Yang menggantungkan harapannya kepada makhluk pasti kecewa, dan gak bakal kecewa orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibantu dan tidak dibantu makhluk, khalas, takdir Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahum an du'aihim ghafilun, sementara mereka dari seruannya orang yang menyeru mereka ghafil, lalai sama sekali. Nanti di ke-8 dan di ke-9, contoh 8 maksudnya tambah jelas lagi, subhanallah. Kemudian di cara yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyeru seseorang beribadah kepada Allah dengan cara bayan aqibatul musyrikin. Allah terkadang menjelaskan dampak dari orang-orang yang berbuat syirik, alladzina ya'buduna ghairallah, yang mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Apa dampak yang mereka dapat? Artinya kalau mereka dapat dampak buruk, maknanya apa? Jangan berbuat syirik kepada Allah, itu maknanya. Ibadahnya hanya kepada Allah. Terkadang Allah jelasin, nih kalau berbuat syirik, nih dampaknya tuh ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'aluhum, wa bayan ma'aluhum ma'a man 'abaduhum. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran apa? Akhir dari tempatnya mereka bersama orang-orang yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Di 165 di potongan ayat terakhir Allah katakan, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Jika atau dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim, yaitu yang mereka berbuat syirik kepada Allah, idh yarawna al-'adzab, mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat azab Allah, annal quwwata lillahi jami'a, mereka lihat bahwasannya kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Mereka sudah berharap menyeru kepada selain Allah, di hari kiamat dia lihat ternyata kemampuan dan kekuatan itu cuma milik Allah, enggak ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan mereka melihat bahwasannya Allah itu azabnya sangat pedih. Apa yang Allah ceritakan tentang mereka ini, orang yang berbuat syirik kepada Allah? Kata Allah, "Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab."
Kelak di hari kiamat Allah pertemukan orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dipertemukan dengan yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Yang nyembah nabi dipanggil nabinya, dipanggil yang nyembahnya. Yang nyembah malaikat dipanggil malaikatnya, dipanggil yang nyembahnya. Yang nyembah api, yang nyembah syaitan, yang nyembah jin, yang nyembah harta dan lain sebagainya. Nyembah di sini apa? Ibadah di sini bukan berarti sujud dan ruku doang, bukan. Bisa jadi meminta, berdoa, meminta hajatnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang ke dukun, dipanggil dukunnya, dipertemukan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dipertemukan sama Allah, apa kata Allah? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Saat itu di hari kiamat, orang-orang atau makhluk yang diibadahi, yang diikuti oleh mereka di dunia, tabarra'a, berlepas diri. Ketika dipertemukan dengan orang-orang yang menyembah mereka, dengan makhluk-makhluk yang menyembah mereka, di hadapan Allah mereka berlepas diri. Mereka apa? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika saat itu berlepas diri orang-orang yang diikuti. Kenapa Allah pakai bahasanya dalam Al-Quran ikuti, bukan ibadah? Karena ibadah itu tunduk dan patuh, mengikuti. Ketika seorang cinta dan tunduk patuh kepada selain Allah, melebihi Allah, dia sedang beribadah. Makanya dalam ayat lain, ketika Allah katakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kata Allah SWT, turun ayat, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengambil pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka arbaba min dunillah, tandingan-tandingan yang mereka ibadahi selain Allah. Langsung salah seorang sahabat yang dulunya Yahudi itu merasa, karena dia nggak paham ayat ini, merasa aneh. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan aku mengingkari ayat ini, tapi selama anak jadi orang Yahudi, salah satu ahbar, ulama Yahudi dia dahulu, selama anak jadi orang Yahudi, gak pernah kami nyembah ulama, gak pernah kita sujud. Kata Rasulullah, betul, kalian gak pernah sujud kepada ulama kalian. Kata Rasulullah, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian ikuti? Iya. Ketika mereka merubah hukum Allah, kalian ikuti? Iya. Ketika mereka membuat syariat yang gak pernah Allah buat syariat, kalian ikuti? Iya. Fatilka ibadatuhum, kata Rasulullah, maka itu jenis ibadahnya mereka. Karena tunduk patuh ini apa? Ibadah. Ketika mereka lebih tunduk dan lebih patuh kepada selain Allah daripada kepada aturan Allah, dan itu didasari rasa cinta, bukan karena makruh, bukan karena terpaksa. Dasari rasa cinta, mereka mau, memang mereka senang patuh dan tunduk kepada selain Allah, maka mereka sedang beribadah kepada Allah. Maka Allah katakan dalam ayat ini, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Di saat orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti mereka. Subhanallah. وَرَأَوُا الْعَذَابِ, dan mereka melihat azab, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, dan mereka terputus di antara mereka sebab-sebab untuk saling tolong-menolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin waktu azan ya. Udah ya? Sudah, saya akan azan dulu. Taib, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Kita sedikit lanjutkan sampai yang ke-9 aja. Allah katakan di jenis yang ke-8 dalam ayatnya tadi, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Maka ketika orang-orang yang disembah berlepas diri dari orang yang menyembah, dari orang-orang yang diikuti, yang jadi panutan mereka selain Allah, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, wara'awul azab, dan saat itu mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus semua hubungan di antara mereka. Subhanallah, waktu di dunia diluh-luhkan, waktu di dunia diharap-harapkan, waktu di dunia betul-betul jadi tempat berpulang selain Allah, di akhirat tabarra, mereka berlepas diri dengan begitu mudahnya di hadapan Allah. Wa qala alladziina taba'u, maka saat itu kata Allah, dan berkata orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang beribadah kepada mereka, kepada selain Allah, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau kami bisa kembali ke dunia, sama persis kita bakal lepas diri daripada mereka, seperti mana mereka berlepas diri di hari ini kepada kita. Kadzalik,
Namun launya mereka, kalaunya mereka sia-sia. Nggak ada lau di akhirat, nggak ada jika di akhirat, nggak ada karatan. Kembali lagi mustahil, nggak mungkin kembali. Kata Allah, kadzalik, seperti itulah kata Allah, yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Allah kasih lihat kepada mereka amalannya mereka rugi. Subhanallah. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu beramal kepada Allah. Beramal. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah itu mereka beramal. Tapi mereka menyangka amalannya di dunia benar. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, di akhir-akhir ayat surat Al-Kahfi apa? Apakah mau kalian aku tunjuki orang yang apa? Orang yang paling merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat usahanya enggak sesuai dengan yang Allah inginkan. Orang-orang Nasrani ikhlas, masuk ke kampung-kampung, masuk ke hutan-hutan nyebarin Nasrani. Yang jadi dokter, sebagian mereka mungkin bekerja lebih dari bayarannya untuk menyebarkan agama Nasrani. Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Jika seandainya antara Nasrani dan Yahudi dibandingkan, maka kalian akan melihat dalam Al-Quran Allah katakan aqrabu mawaddatan. Orang Nasrani ini apa? Lebih lembut. Walaupun dua-duanya musuh orang muslim, tapi apa? Lebih lembut daripada Yahudi. Kenapa kata Allah? Karena di antara mereka ada qissisin, ada pendeta-pendetanya, waruhban. Ikhlas sama Allah SWT. Tapi ma yanfa'. Kenapa? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Cara yang mereka tempuh sesat. Cara yang mereka tempuh bukan yang Allah ridhai. Allah katakan inna ad-dina 'indallahi Islam. Agama, ibadah yang Allah ridhai, kehidupan, tata cara hidup yang Allah ridhai, cuman kehidupan Islam. Selain Islam, lah, enggak Allah ridhai. Rugi dia. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Seperti itu Allah perlihatkan amalan mereka rugi terhadap mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan mereka enggak bakal Allah keluarkan dari api neraka sama sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan yang terakhir atau yang kesembilan yang terakhir di pertemuan ini, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman atau yang manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara radduhu subhanahu 'alal musyrikin fi ittikhadhihim alwasa'id bainahum wa bainallah. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala membantah cara mereka menjadikan perantara di antara Allah dan diri mereka ketika berdoa. Jadi orang-orang musyrikin ini ketika mereka menyeru kepada selain Allah, ditanya, kenapa menyeru selain Allah? Enggak, kita enggak menyeru selain Allah. Kita beriman kepada Allah. Tapi supaya doanya kami sampai kepada Allah, kami berdoa lewat orang saleh yang sudah meninggal. Kita tujukan doanya kepada mereka. Kami mintanya sama orang saleh, bukan minta sama Allah, beda, bukan berwasilah, bukan. Kalau berwasilah boleh kepada orang yang masih hidup. Wasilah kepada orang tua beda. Wasilah sama yang mereka lakukan, wasaid itu beda. Apa wasilah? Tawassul itu apa? Datang. Yang dibenarkan, tawassul ada dua, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan sama Allah. Yang dibolehkan apa? Jenis-jenisnya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya datang ke orang tua, masih hidup orang tuanya, minta orang tua doakan saya supaya saya diberkahi sama Allah. Boleh. Dia mintanya sama Allah apa sama orang tua? Sama Allah. Cuman minta didoain kepada Allah. Dia tahu yang kabulkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini tawassul. Dan orang tuanya mampu ngedoain dia. Tawassul yang enggak boleh, yang haram ketika orang tuanya sudah meninggal dikubur. Enggak boleh dia datang ke kuburan orang tuanya bilang, "Ya orang tuaku, doakan saya kepada Allah." Boleh? Enggak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Kalau menjadikan wasaid beda, bukan tawassul. Dia datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh seperti kaum Nuh. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang saleh, ke patung-patung orang saleh. Mereka doa di sisi patung orang saleh, minta sama orang saleh.
Nanti kalau ditanya, kenapa kalian minta kepada orang saleh, apa nggak beriman kepada Allah? Nanti di hari kiamat orang-orang saleh ini belain kita di hadapan Allah. Ini pengertian yang salah yang mereka dapatkan. Seolah-olah orang-orang saleh ini apa? Punya kekuatan yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengartikan ini syafaat. Padahal syafaat yang benar bukan seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengartikan syafaat, maknanya seperti ini. Kalau mereka faham syafaat itu kayak begini, Allah katakan dalam ayat kursi, ayat yang suka kita baca, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa kasih syafaat kata Allah di sisinya? Enggak ada. Illa bi'idznihi, kecuali Allah izinin buat kasih syafaat. Kalau tiba-tiba ada orang, Allah putuskan si hamba masuk ke dalam neraka, terus ada orang datang, ada makhluk datang, diambil dari neraka, ya Allah jangan masukin neraka, dirubah keputusan Allah, bisa? Enggak. Kemudian makna syafaat yang betul kalau begitu yang apa? Syafaat yang betul adalah asy-syafi man radiya al-masyfu' man radiya lahu bi syafa'ah. Orang yang diberikan syafaat, yang mendapat syafaat orang yang Allah ridhai. Adapun syafi', orang yang memberikan syafaat al-mukram, orang yang Allah atau makhluk yang Allah muliakan. Contohnya bagaimana? Contohnya syafaat Rasulullah SAW. Apa Rasulullah SAW di hadis syafaat ketika meminta syafaat kepada Allah, itu terus ngatur, ya Allah si fulan masukin jannah, si fulan ambil lagi dari jannah, si fulan jangan. Seperti itu hadisnya? Tidak. Ada orang-orang yang cintanya luar biasa kepada Nabi karena mereka jahil, gak paham. Yang penting sholawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Kalau gak sholat, mabok-mabokan, makan riba, judi, gak apa-apa. Yang penting nanti dapat syafaat Nabi. Siapa yang bilang? Hadis syafaatnya Rasulullah SAW yang panjang, singkatnya, Rasulullah SAW ketika minta syafaat, itu Allah yang tentukan siapa yang boleh dapat. Makanya kata Allah dalam ayat itu siapa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ketika Rasulullah SAW naik meminta ke arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sujud. Kemudian Allah katakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, minta diberi. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah memuji puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan saat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, Rasulullah SAW bilang, ya Allah, ummati, nangis Rasulullah SAW, umatku. Yang mana? Berjenis-jenis syafaat Rasulullah SAW. Jadi bukan satu syafaat Rasulullah SAW. Di antara syafaat Rasulullah yang pertama, buka pintu jannah buat orang lain yang beriman supaya masuk jannah. Ini yang enggak masuk neraka. Antara syafaat Rasulullah SAW, ada orang-orang yang secara amalannya Allah kasih tahu dia berhak masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian Rasulullah SAW minta naik ke Allah, nangis, ya Allah, ummati, umatku ya Allah. Lalu Allah katakan diizinkan, baik, dari yang ini masukkan ke dalam jannah. Di antara jenisnya yang paling jelas, ada orang-orang Islam yang sudah masuk ke dalam neraka Allah, sudah masuk ke neraka, disiksa. Ini ada 3 atau 4 kali dikeluarkannya. Rasulullah SAW minta, ya Allah, ummati, umatku. Baru Allah katakan kepada malaikat, pertama yang Allah keluarkan dari neraka barang siapa yang memiliki dzarrah atau syairah, dalam hadis yang memiliki seperti gandum, sebesar gandum keimanan dalam hatinya. Berarti yang tentukan siapa? Allah atau Nabi Muhammad? Allah. Ya Nabi Muhammad minta, ini ada umatku yang dimasukkan dalam neraka. Yang tentukan yang keluar siapa? Allah. Kata Allah, keluarin yang ada keimanan di hatinya sebesar gandum. Ternyata masih ada lagi yang imannya lebih kecil. Terus berkali-kali dalam hadisnya itu berkali-kali Rasulullah minta 2 atau 3 kali. Dalam hadis riwayat yang lain ke-4 kali Rasulullah SAW nangis minta masih ada orang-orang Islam, orang-orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah di dalam neraka, diazab karena amalannya menunjukkan dia Allah takdirkan masuk ke dalam neraka Allah SWT. Kemudian Allah katakan keluarkan dari neraka. Yang disuruh keluarin siapa? Mereka. Keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang di hatinya ada la ilaha illallah. Baru ini yang terakhir keluar dari neraka.
Jadi ketika Rasulullah SAW kasih syafaat, itu bukan Rasulullah SAW milih-milih di padang mahsyar, ya Allah yang ini masukkan ke dalam surga, yang ini jangan masukkan ke dalam surga. Lah, kalau Rasulullah SAW bisa milih sekehendak beliau, yang beliau masukkan di antaranya Abdul Muttalib, masukkan dia ke dalam jannah. Ternyata Abdul Muttalib enggak selamat dari azab Allah, masuk ke dalam neraka, walaupun ahwanu, walaupun paling ringannya ahli nar azaban, tapi tetap masuk neraka, enggak bisa pilih-pilih. Makanya Abu Hurairah pernah nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa? Orang yang paling bertauhid kepada Allah. Ini syarat pertama. Orang yang enggak bertauhid atau meninggal dalam keadaan syirik atau tidak beriman kepada Allah di dunianya, mustahil dapat syafaat. Makanya Nabi Nuh enggak bisa kasih syafaat anaknya. Makanya Nabi Lut enggak bisa kasih syafaat istrinya. Makanya Nabi Muhammad enggak bisa kasih syafaat paman-pamannya, enggak bisa kasih syafaat. Karena syarat dapat syafaat apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalilnya insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sebutkan bahwasannya terkadang Allah menjelaskan cara beribadahnya orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah ketika mereka menjadikan perantara di antara dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang salah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.